ya. Satu dua tiga. Belum, tengah belum. Tengah lagi? Tengah ya, oke. Barang pun. Oke, cukup. Hari ini kita akan melaksanakan press release kasus narkotika yang diungkap oleh Sat Narkoba Polres Mojokerto Kota, di mana dalam kurun waktu 1 bulan dari mulai 29 April sampai dengan tanggal 27 Mei, Polres Mojokerto Kota ataupun Sat Narkoba mengungkap 7 laporan polisi. 3 orang merupakan residivis yang sudah 1 kali masuk ya, dan sudah kita angkat kembali. Narkotika jenis sabu 217 gram, ini yang bisa kita lihat di depan sini tadi yang kita sudah angkat. Double L 8.400 butir. Di sini ada timbangan, ada 6 buah, handphone 9 buah, ramor roda 2 ada 4 unit dan uang sebesar 330.000. Untuk kasus ini kita masih melaksanakan pengembangan untuk menangkap dan mengungkap barang bukti ataupun tersangka lainnya. Moga-moga kita bisa dapat yang lebih besar. Untuk modus operandi dan motif para tersangka karena rata agen dan bandar semua mendapat keuntungan yang berbeda-beda. Ada yang keuntungannya 100.000, 200.000, 350.000 sampai dengan 500.000. Ya, nanti untuk kronologis akan dipaparkan oleh Kasat Narkoba. Untuk ancaman hukuman dan pasal yang dipersangkakan adalah Undang-Undang Narkotika dengan ancaman paling tinggi 20 tahun dan juga Undang-Undang Kesehatan paling lama ancaman hukuman adalah 12 tahun. Jadi semua ini bermulai dari informasi dari masyarakat yang memberi informasi ke Sat Narkoba bahwa ada penyalahgunaan narkotika. Jadi saya himbau saat ini juga untuk layanan Polri ada layanan hotline 110. Jadi untuk masyarakat Kota Mojokerto apabila menemukan pelanggaran, tindak pidana ataupun apapun keluhan, silakan menghubungi 110. Di situ ada operator kami yang bekerja 24 jam akan menerima laporan daripada masyarakat dan akan segera ditindaklanjuti. Mana ada juga yang nggak dapat keuntungan mau kerja seperti itu, tapi ada perannya masing-masing. Untuk kelompok sendiri-sendiri lah. Kelompok sendiri-sendiri. Baik, itu aja pertanyaan. Kita menangkap saudara GT yang beralamatkan di Bagian Jatikan, Surabaya. Yang kedua, tanggal 30 April kita melakukan penangkapan terhadap saudara RK yang beralamat di Majurit Kulon. Yang ketiga, di tanggal 5 Mei terhadap saudara NR alamat di Jetis, Mojokerto. Yang keempat, saudara Esa, selanjutnya kita kembangkan kepada saudara A yang beralamatkan di Maksesari, Mojokerto. Yang kelima, dengan asumsi perbandingan 1 gram sabu bisa dipakai untuk 10 orang dan 1 butir berkoplo double L 1 orang. Itu ya, barangkali ada yang bisa. Sabu tersebut disita dari saudara Ina yang pada saat itu bersama dengan saudara IJ yang kita tangkap di kos-kosan di wilayah Pembesaran. Berapa gram? 200 gram. 2 tersangka itu. Betul. Tapi untuk peran saudara IJ hanya sebagai pengantar untuk pengambilan bibit di wilayah Sidoarjo.
Gimana? Mereka kurir itu orang itu. Kurir. Jadi saudara IH ini berperan sebagai packing dan gudang. Jadi saudara IH ini packing dan disebar untuk diranjau. Demikian. Bandarnya dari daerah mana? Dia rencana ranjaunya gimana, Pak? Untuk bandar masih dalam pengembangan karena tersangka pelaku sabu-sabu ini, pengedar sabu-sabu ini sekarang makin canggih. Dia tidak menggunakan bank konvensional, dia menggunakan pakai rekening aplikasi. Sehingga itu menyulitkan kami, tapi akan kami usahakan untuk dikawal. Maksudnya rekening aplikasi kayak Dana dan seterusnya. Betul. Perannya semakin dominan. Dia ini semakin sulit kita ungkap karena tadi untuk bank aja dia pakai bank aplikasi. Dia tidak pakai bank konvensional. Sehingga kita tetap berupaya untuk bisa ungkap sampai naik ke atas. Kalau hukumannya, Dan, kenapa harus maksimal? Minimalnya berapa, Dan? Biar tahu. Hukuman minimal sabu-sabu itu 4 tahun. Dan